Kamu menghancurkan rumah tangga kita demi cinta yang kamu anggap sempurna. Tapi kini kamu menyadari bahwa kesempurnaan itu ada pada aku yang kamu buang begitu saja, Mas. Kisah nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories. Tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Namaku Aida. Aku istri dari seorang lelaki bernama Arman. Kami dulu dikenal sebagai pasangan yang penuh cinta. Rumah tangga kami sederhana tapi hangat. Aku selalu berusaha menjadi istri yang baik, setia, dan mendukung setiap langkah suamiku. Namun semua berubah ketika hadir seorang perempuan bernama Ika, teman kerja suamiku sendiri. Arman mulai berubah. Sikapnya dingin, jarang pulang, dan mulai mencari kesalahan kecilku. Aku berjuang mempertahankan rumah tangga kami, tapi ternyata cintanya sudah berpaling. Ia meninggalkanku demi Ika, demi cinta yang katanya lebih sempurna. Waktu berjalan, dan Tuhan menunjukkan keadilannya. Cinta yang mereka bangun di atas air mata dan pengkhianatan itu hancur perlahan. Arman sadar, Ika bukanlah seperti bayangannya. Saat ia datang padaku lagi, memohon kesempatan kedua, aku hanya tersenyum. Karena kini, aku sudah bahagia dengan hidupku sendiri, tanpa dia. Dan ia baru sadar, kesempurnaan yang dicarinya selama ini ternyata ada pada aku, perempuan yang dulu ia buang begitu saja. Jangan pernah menghancurkan rumah tangga hanya karena cinta yang tampak indah di awal. Kadang yang terlihat sempurna hanyalah fata morgana, dan yang benar-benar tulus justru yang pernah kita sakiti. Kalau kalian ikut terbawa perasaan dengan kisah nyata ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Tulis di kolom komentar pendapat kalian. Apakah seseorang seperti Arman masih pantas diberi kesempatan kedua? Dukung terus channel LA Stories agar bisa membagikan kisah nyata lainnya yang penuh makna dan pelajaran hidup. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Namaku Aida. Perempuan sederhana yang lahir dan tumbuh di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Aku bukan berasal dari keluarga kaya, tapi ayah dan ibu selalu mengajarkan aku arti kerja keras dan kejujuran. Sejak kecil, aku terbiasa hidup mandiri. Saat teman-teman sebayaku masih sibuk bermain, aku sudah terbiasa membantu ibu berjualan di warung kecil depan rumah. Aku tumbuh dengan tekad kuat, ingin punya hidup yang lebih baik dari orang tuaku. Aku percaya, dengan kerja keras, aku bisa mengubah nasib. Setelah lulus SMA, aku tidak langsung kuliah. Aku bekerja dulu sebagai kasir di sebuah minimarket untuk membantu ekonomi keluarga. Setiap kali menggenggam gaji pertama, aku selalu menatap wajah ibu dan berjanji dalam hati, suatu hari nanti, aku akan membuat ibu hidup tenang tanpa harus lelah bekerja lagi. Hidupku dulu sederhana, tapi tenang. Aku punya beberapa sahabat dekat yang selalu mendukungku. Aku dikenal sebagai sosok yang periang, suka menolong, dan tidak banyak drama. Aku tidak pernah menyangka bahwa kehidupan yang tenang itu suatu hari akan berubah total karena kehadiran satu orang, Arman. Namun sebelum semua itu terjadi, aku masih Aida yang polos, yang percaya bahwa cinta itu suci,
bahwa ketika kita tulus, Tuhan akan mempertemukan dengan orang yang juga tulus. Aku tidak tahu kalau keyakinanku itu akan diuji dengan cara paling menyakitkan. Aku masih ingat hari-hari di mana aku bekerja tanpa henti, menabung sedikit demi sedikit, hingga akhirnya bisa melanjutkan kuliah malam. Di kampus, aku belajar tentang akuntansi, duduk di barisan depan karena aku tahu, satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan adalah pendidikan. Setiap kali pulang malam, aku sering berjalan kaki melewati gang sepi sambil memandangi bintang. Aku selalu berbicara pada diriku sendiri. Kamu kuat, Aida. Jangan menyerah. Suatu hari kamu pasti bahagia. Dan memang, kebahagiaan itu sempat datang, tapi bukan dalam bentuk yang aku kira. Aku tidak tahu bahwa takdir sedang menyiapkan seseorang yang akan mengubah segalanya. Seseorang bernama Arman, lelaki yang kelak membuatku memahami arti sebenarnya dari cinta, pengkhianatan, dan kekuatan untuk berdiri kembali. Tapi sebelum kisah itu dimulai, aku ingin kalian mengenalku bukan sebagai perempuan yang disakiti, melainkan sebagai Aida, perempuan yang dulu hanya ingin hidup tenang, berjuang untuk keluarga, dan berharap suatu hari bisa menemukan cinta yang benar-benar tulus. Karena kisahku bukan hanya tentang luka, tapi juga tentang bagaimana aku belajar bangkit dari kehancuran yang aku sendiri tak pernah bayangkan akan menimpa hidupku. Pagi-pagiku selalu dimulai dengan aroma kopi hitam dan suara ayam berkokok dari halaman belakang. Sejak beberapa tahun terakhir, rutinitas ini menjadi bagian dari hidupku yang tak tergantikan. Namaku Aida, dan aku bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan distributor bahan bangunan di kota tempatku tinggal. Pekerjaanku memang tidak mewah, tapi aku mencintainya. Setiap hari aku berurusan dengan angka, nota, laporan, dan tumpukan berkas. Meski kadang melelahkan, ada rasa puas tersendiri setiap kali laporan yang kubuat selesai tepat waktu dan tanpa kesalahan. Aku dikenal sebagai karyawan yang teliti dan tidak pernah menunda pekerjaan. Rekan-rekanku sering bercanda, katanya aku terlalu serius dengan pekerjaan. Tapi bagiku, tanggung jawab adalah segalanya. Aku bukan perempuan yang suka tampil berlebihan. Seragam kantorku sederhana, blus putih dan rok hitam, dengan rambut yang selalu kuikat rapi. Bedak tipis dan lipstik lembut sudah cukup membuatku percaya diri. Aku tidak punya waktu untuk bergaya seperti kebanyakan perempuan lain di kantor yang sibuk membicarakan tren make up terbaru. Aku lebih suka menabung daripada membeli barang-barang yang hanya akan memuaskan ego sesaat. Setiap bulan, sebagian besar gajiku selalu kukirim ke kampung, untuk ibu. Aku tahu betapa berat perjuangannya membesarkan aku seorang diri setelah ayah meninggal. Jadi, apapun yang kulakukan di kota ini, selalu kuingat tujuannya, membahagiakan ibu. Setelah jam kerja, aku biasa mampir ke warung sederhana di dekat kantor untuk membeli makan malam. Kadang hanya nasi goreng atau tempe orek. Aku bukan tipe perempuan yang suka nongkrong di kafe mahal atau berburu hiburan. Hidupku sederhana, dan aku merasa cukup. Aku percaya, kebahagiaan bukan tentang seberapa besar uang yang kita miliki, tapi seberapa tulus kita mensyukuri yang ada. Di kantor, aku dikenal ramah tapi agak tertutup. Aku tidak mudah menceritakan masalah pribadi, apalagi soal perasaan. Bagiku, dunia kerja bukan tempat untuk bermain-main dengan cinta. Namun, hidup memang penuh kejutan. Aku tidak pernah tahu bahwa di antara tumpukan berkas, jadwal rapat, dan rutinitas yang membosankan, Tuhan sedang menyiapkan seseorang yang diam-diam akan mencuri perhatianku. Seseorang yang kelak mengubah seluruh arah hidupku. Dialah Arman, atasan baruku yang datang dengan pesona tenang, senyum yang meyakinkan, dan perhatian yang membuatku perlahan lupa menjaga jarak. Tapi itu nanti. Sebelum aku mengenalnya, aku masih Aida yang sederhana, kuat,
dan mandiri. Aku masih perempuan yang percaya bahwa cinta sejati akan datang tanpa harus menyakiti siapapun. Aku tidak tahu bahwa keyakinanku itu akan hancur, sedikit demi sedikit, ketika aku mulai mengenal lelaki bernama Arman. Hari-hari itu, aku masih sibuk menata masa depan. Aku tidak tahu bahwa takdir sedang menulis bab baru dalam hidupku. Bab yang tak hanya akan menguji kesabaranku, tapi juga menentukan siapa sebenarnya diriku. Dan disinilah semua bermula, di kantor kecil dengan tumpukan berkas, tawa rekan kerja, dan sosok asing bernama Arman yang perlahan-lahan mengisi ruang kosong di hatiku yang dulu hanya kuisi dengan kerja keras dan doa. Hari itu seperti biasa. Aku berangkat pagi dengan langkah cepat menuju halte. Matahari baru saja naik, dan udara masih lembab setelah hujan malam tadi. Aku mengenakan seragam kerjaku yang sederhana, blus putih, rok hitam selutut, dan sepatu kecil yang mulai aus di bagian tumit. Aku tidak tahu, pagi itu akan menjadi awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupku selamanya. Setelah beberapa tahun bekerja di perusahaan distributor bahan bangunan, rutinitasku sudah bisa ditebak. Datang pagi, menyusun laporan, membantu atasan, makan siang di warung dekat kantor, lalu pulang sore. Hidupku terasa datar, tenang tapi tanpa warna. Namun, hari itu, aku harus menghadiri rapat lintas perusahaan untuk membahas kerja sama baru. Rapat itu diadakan di sebuah gedung pertemuan besar milik perusahaan mitra. Aku datang dengan membawa berkas-berkas laporan yang sudah kusiapkan sejak seminggu lalu. Aku tidak pernah menyangka, di balik agenda formal itu, aku akan bertemu dengan seseorang dari masa lalu, Arman. Saat aku memasuki ruangan, pandanganku langsung tertuju pada sosok yang sedang berdiri di depan layar proyektor. Lelaki itu tampak gagah dalam kemeja biru tua dan dasi hitam. Suaranya terdengar tegas, tapi tenang. Sekilas aku seperti mengenal wajah itu, tapi aku ragu. Sampai ia menatapku dan tersenyum samar. "Aida, kamu ya?" katanya setelah rapat berakhir. Aku tertegun beberapa detik sebelum akhirnya tersenyum kaku. "Arman? Ya ampun, lama banget nggak ketemu. Kamu masih ingat aku?" Ia tertawa kecil, suaranya masih sama seperti dulu di kampus, hangat dan menyenangkan. "Gimana bisa lupa? Kamu kan partner tugas akuntansi waktu semester 4. Waktu itu kita sampai begadang 2 malam cuma buat bersihin laporan keuangan simulasi." Kami tertawa, mengenang masa lalu yang sempat hilang begitu saja setelah lulus kuliah. Dulu, aku dan Arman cukup dekat. Bukan pacaran, tapi ada sesuatu yang tak pernah sempat terucap. Semacam ketertarikan yang kami biarkan menguap begitu saja karena waktu dan keadaan. Aku masih ingat, Arman adalah sosok yang tenang dan dewasa. Ia selalu menenangkan teman-teman yang panik menghadapi ujian. Ia juga tipe yang selalu menawarkan bantuan tanpa diminta. Dan kini, setelah bertahun-tahun, ia terlihat lebih matang, lebih mapan, dan entah kenapa, lebih menarik dari sebelumnya. Setelah rapat, kami sempat berbincang di kafe dekat gedung pertemuan. "Kamu kerja di mana sekarang, Aida?" tanyanya sambil menyesap kopi hitam. "Aku di perusahaan distributor bahan bangunan. Bagian administrasi." "Kamu sendiri?" "Aku di perusahaan properti. Jadi kebetulan proyek ini bikin kita harus kerja sama. Dunia sempit ya." Aku tersenyum. Dunia memang sekecil itu ketika takdir ingin mempertemukan 2 orang yang pernah hampir bersama, tapi tak sempat. Sejak hari itu, komunikasi kami perlahan berlanjut. Awalnya hanya pesan singkat tentang pekerjaan, lalu berkembang jadi obrolan ringan tentang kehidupan, keluarga, dan masa lalu. Arman bercerita kalau hidupnya cukup sibuk,
Tapi ia senang bisa bertemu lagi denganku. Entah kenapa, aku merasa nyaman. Mungkin karena kami pernah punya kedekatan, atau karena Arman punya cara bicara yang membuatku tenang. Ia sering menanyakan kabarku, mengingatkanku untuk makan, bahkan sesekali mengirimkan candaan kecil yang membuatku tersenyum saat bekerja. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu dalam diriku yang mulai berubah. Hatiku, yang selama ini kukunci rapat-rapat karena terlalu sibuk dengan hidup, mulai bergetar lagi. Aku takut mengakuinya, tapi kehadiran Arman membawa kembali warna yang sudah lama hilang dari hariku. Aku tidak tahu apakah perasaan ini akan menjadi awal dari kebahagiaan, atau justru jalan menuju luka yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Yang ku tahu, hari itu, Tuhan mempertemukanku dengan seseorang dari masa lalu, bukan tanpa alasan. Dan aku tidak tahu bahwa pertemuan sederhana itu akan menjadi awal dari cinta yang begitu indah di awal, tapi juga begitu menyakitkan di akhirnya. Sejak pertemuan tak terduga di ruang rapat itu, hidupku perlahan berubah. Yang dulu terasa datar kini mulai berwarna. Yang dulu terasa sunyi, kini mulai dipenuhi percakapan kecil dan tawa ringan dari seseorang yang tak pernah lagi kusangka akan hadir dalam hidupku, Arman. Awalnya, hubungan kami masih sebatas urusan pekerjaan. Karena perusahaan tempatku bekerja sering bekerja sama dengan tempat Arman, kami jadi sering berkomunikasi. Kadang lewat telepon, kadang lewat pesan singkat. Tapi entah sejak kapan, percakapan kami mulai meluas ke hal-hal yang lebih pribadi. "Aida, kamu masih suka kopi susu kayak dulu?" tanya Arman suatu malam lewat pesan. Aku tersenyum kecil, mengenang masa kuliah saat kami sering mengerjakan tugas sambil memesan kopi susu sachet di kantin kampus. "Masih, tapi sekarang aku lebih sering kopi hitam. Biar kuat lembur laporan," jawabku. "Wah, kamu tetap bekerja keras ya. Dulu juga gitu." Kadang aku iri sih, kamu bisa sekuat itu. Aku membaca pesan itu lama, dan tanpa sadar ada sesuatu yang hangat mengalir di dadaku. Arman masih ingat hal-hal kecil tentangku, bahkan setelah sekian lama. Sejak saat itu, komunikasi kami semakin intens. Pagi hari dia akan mengirim pesan, sekadar, "Selamat pagi, semangat kerja ya, Aida." Sore harinya, ia sering menanyakan apakah aku sudah makan atau belum. Perhatian-perhatian kecil itu membuatku merasa diperhatikan, sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan. Kadang kami bertemu setelah jam kerja. Awalnya untuk membahas pekerjaan, tapi perlahan pertemuan itu berubah menjadi makan malam santai. Kami berbicara tentang masa lalu, tentang impian, dan tentang betapa cepatnya waktu berjalan sejak hari-hari di kampus dulu. Aku mulai tahu bahwa Arman sekarang sudah menempati posisi penting di perusahaannya. Tapi di balik sikapnya yang profesional, ia tetap rendah hati. Ia sering mengatakan kalau aku membuatnya merasa seperti kembali ke masa mudanya, masa di mana hidup lebih sederhana dan jujur. "Kamu nggak berubah, Aida. Tetap sederhana, tetap bikin orang nyaman." Kalimat itu seringkali terucap darinya. Dan tanpa kusadari, aku mulai menunggu pesan-pesan itu setiap hari. Namun di sisi lain, ada sedikit ketakutan dalam hatiku. Aku takut terlalu jauh. Takut berharap pada sesuatu yang belum jelas. Tapi Arman selalu bisa menenangkan pikiranku. Aku tahu, kita dulu nggak sempat saling mengenal lebih dalam. Tapi entah kenapa, sekarang rasanya aku nggak mau kehilangan kesempatan itu lagi. Katanya suatu malam di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Aku hanya diam, menatap matanya yang jujur. Aku bisa merasakan ketulusan di sana, atau mungkin aku ingin mempercayai bahwa itu tulus. Malam itu kami berbicara lama tentang hidup, keluarga,
dan tentang kesepian yang sama-sama kami rasakan. Arman mengaku, selama ini ia terlalu sibuk dengan karir hingga lupa menikmati hidup. Sedangkan aku, selama ini terlalu sibuk bekerja hingga lupa apa artinya dicintai. Dan disitulah kami merasa saling menemukan. Hari-hari berikutnya, perhatian Arman makin terasa nyata. Ia kadang menjemputku sepulang kerja, atau sekadar mengantarkan makanan ke kantor dengan alasan, kebetulan lewat. Rekan-rekanku mulai menggoda, tapi aku hanya tertawa malu. Dalam hatiku, aku tahu ada sesuatu yang tumbuh di antara kami, perlahan tapi pasti. Dalam setiap tawa yang kami bagi, ada harapan yang diam-diam tumbuh di hatiku. Aku mulai berpikir, mungkin ini adalah jawaban dari doaku selama ini. Mungkin Arman adalah laki-laki yang dikirim Tuhan untuk mencintaiku dengan tulus. Aku tidak tahu bahwa di balik perhatian dan ketulusan yang kuterima, ada sesuatu yang belum pernah Arman ceritakan. Sesuatu yang kelak akan menjadi luka paling dalam hidupku. Tapi saat itu, aku tidak peduli. Aku hanya tahu satu hal, aku bahagia. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa benar-benar dicintai. Hari-hari terasa berbeda sejak Arman kembali hadir dalam hidupku. Ada sesuatu yang sulit kujelaskan, perpaduan antara kebahagiaan, harapan, dan rasa takut yang samar-samar. Aku tahu, kedekatan kami sudah melampaui batas, teman lama yang bertemu kembali. Tapi aku juga tidak berani memberi arti lebih, karena aku takut salah menafsirkan perasaan seseorang yang mungkin hanya singgah sementara. Namun, semakin hari, semakin sulit bagiku untuk menolak getaran yang datang setiap kali melihat namanya muncul di layar ponsel. Setiap pagi ia mengirim pesan, "Selamat pagi, Aida. Jangan lupa sarapannya. Hari ini semangat terus." Dan setiap malam, sebelum aku tidur, pesannya selalu hadir seperti kebiasaan yang tak pernah absen. "Istirahat yang cukup ya. Dunia boleh sibuk, tapi jangan lupa sayangi dirimu sendiri." Lama-lama, aku tidak hanya menunggu pesan itu, aku merasa kehilangan kalau ia tidak mengirimkannya. Suatu sore, setelah seharian bekerja, aku menerima pesan darinya. "Aida, kamu sibuk nggak malam ini? Aku mau ajak makan malam. Ada hal yang pengen aku bicarakan." Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Aku membaca ulang pesan itu beberapa kali. Entah kenapa, perasaanku campur aduk antara gugup dan bahagia. Malam itu aku mengenakan blus biru muda dan celana panjang hitam. Tidak berlebihan, tapi aku ingin terlihat sedikit lebih rapi dari biasanya. Saat aku tiba di restoran yang ia pilih, Arman sudah duduk menungguku dengan senyum yang selalu membuat suasana menjadi hangat. "Kamu kelihatan capek, tapi tetap cantik. Kerja keras terus ya, Aida?" katanya sambil menarik kursi untukku. Aku tersenyum kecil, menatapnya dengan sedikit kikuk. Namanya juga hidup, men. Kalau nggak kerja keras, siapa yang mau bantu ibu di kampung? Ia mengangguk pelan, menatapku lama, seolah menilai setiap kata yang keluar dari mulutku. "Itu salah satu hal yang aku kagumi dari kamu, Aida. Kamu nggak pernah mengeluh. Padahal aku tahu kamu nggak punya hidup yang mudah." Kalimat itu membuat dadaku bergetar. Ada ketulusan di sana, bukan basa-basi. Kami berbincang lama, membahas banyak hal. Pekerjaan, masa kuliah dulu, hingga hal-hal kecil yang dulu pernah kami lakukan bersama. Aku mulai merasa nyaman dengan kehadirannya. Tapi malam itu, suasananya berbeda. Ada sesuatu yang menekan di udara, sesuatu yang belum terucap. Saat hidangan penutup datang, Arman mendesah pelan lalu menatapku dalam-dalam. "Aida, boleh aku jujur?" Aku mengangguk,
Meski jantungku berdetak begitu keras hingga hampir bisa kudengar sendiri. Ia terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara yang lembut namun tegas. Aku nggak tahu kenapa, tapi sejak kita bertemu lagi, aku merasa hidupku berubah. Kamu bikin semuanya terasa ringan. Aku ngerasa tenang kalau ngobrol sama kamu, dan aku mulai sadar, aku nggak mau kehilangan kamu lagi. Aku terdiam. Rasanya seluruh ruangan mendadak sunyi. Arman melanjutkan, suaranya sedikit bergetar. Aku tahu, dulu kita cuma teman. Tapi sekarang aku ingin lebih dari itu. Aku pengen kita coba, bukan sebagai teman lama, tapi sebagai dua orang yang saling melengkapi. Aku serius. Aida, aku pengen kamu jadi bagian dari hidup aku. Aku menatapnya lama, mencoba mencari kebohongan di matanya, tapi aku tidak menemukannya. Yang kulihat hanya kejujuran, dan entah kenapa, aku percaya. Tanganku sedikit gemetar ketika aku menjawab pelan. Arman, aku nggak tahu harus ngomong apa. Aku juga ngerasa nyaman sama kamu. Tapi aku takut. Aku udah terlalu lama hidup sendirian. Dan kalau aku percaya sama seseorang lagi, aku nggak mau disakiti. Arman menatapku dengan lembut, lalu menggenggam tanganku di atas meja. Aku ngerti, Aida. Aku nggak janji akan jadi laki-laki sempurna, tapi aku janji akan selalu berusaha buat jaga kamu. Aku cuma pengen kita sama-sama bahagia. Saat itu, ada sesuatu yang menghangat di dadaku. Entah karena kata-katanya, atau karena tatapan matanya yang membuatku merasa aman. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku mengizinkan diriku percaya bahwa mungkin cinta kedua bisa datang seindah ini. Malam itu berakhir dengan tawa kecil dan janji sederhana. Sebuah awal baru yang tak pernah kuduga akan mengubah arah hidupku selamanya. Aku tidak tahu bahwa di balik ketulusan itu, Arman menyimpan sesuatu. Sebuah rahasia yang kelak akan menghancurkan semua kepercayaan yang kubangun dengannya. Namun saat itu, aku terlalu bahagia untuk mencurigai apapun. Aku hanya tahu, di hadapan Arman, aku merasa istimewa. Dan aku percaya, mungkin, inilah cinta yang selama ini ku cari. Hari itu adalah hari yang tidak akan pernah kulupakan. Hari ketika Arman, lelaki yang dulu hanya teman kuliah dan kini menjadi seseorang yang begitu berarti, menyatakan hubungan kami secara resmi. Perasaannya. Setelah malam itu, kami semakin sering bertemu. Kami mulai saling terbuka, bukan hanya soal pekerjaan, tapi tentang kehidupan, keluarga, dan masa lalu masing-masing. Aku merasa seperti menemukan rumah baru dalam dirinya. Arman bukan tipe laki-laki yang romantis dengan kata-kata puitis atau kejutan besar. Tapi justru itu yang membuatnya istimewa. Ia menunjukkan cintanya lewat hal-hal kecil. Menjemputku saat hujan turun, membawakan makanan kesukaanku setelah lembur, atau sekadar menunggu di depan kantor hanya untuk memastikan aku pulang dengan selamat. Aku merasa dihargai, diperhatikan, dicintai. Setiap pagi, ada pesan darinya. Selamat pagi, Aida. Jangan lupa sarapannya. Dunia kerja mungkin berat, tapi kamu jauh lebih kuat dari itu. Setiap malam, sebelum aku menutup mata, ada pesan lain. Istirahat yang nyenyak ya. Aku selalu doakan kamu di setiap lelahmu. Kata-katanya sederhana, tapi terasa begitu dalam. Dan tanpa kusadari, Arman mulai menjadi bagian dari hidupku, bukan hanya di pikiranku, tapi juga di setiap detak harapan yang kian tumbuh dalam dadaku. Kami sering menghabiskan akhir pekan bersama. Kadang menonton film, kadang hanya berjalan di taman kota sambil bercerita tentang impian masing-masing. Aku masih ingat betul saat ia berkata sambil menatap langit senja,
Kamu tahu nggak, Aida, kalau aku sama kamu, rasanya waktu selalu terlalu cepat. Aku pengin berhentiin waktu, biar momen ini nggak pernah habis. Aku hanya tersenyum, tapi dalam hatiku, kalimat itu menancap dalam. Entah sejak kapan aku mulai percaya bahwa kami benar-benar akan punya masa depan bersama. Suatu malam, kami duduk di tepi danau buatan dekat kompleks perumahan. Angin berembus lembut, dan air danau memantulkan cahaya lampu-lampu di sekitar. Arman menatapku lama, lalu berkata dengan suara yang lebih serius dari biasanya. Aida, aku mau kamu tahu satu hal. Aku bukan cuma ingin ada di hidup kamu untuk sementara. Aku ingin kamu jadi bagian dari masa depan aku. Aku sempat menatapnya tanpa suara. Kamu serius, men? Maksudmu, masa depan yang seperti apa? Ia tersenyum kecil, lalu menggenggam tanganku erat. Masa depan di mana kamu nggak harus berjuang sendirian lagi. Masa depan di mana aku bisa jagain kamu, temani kamu, dan bahagiain kamu setiap hari. Aku pengin bangun rumah tangga yang sederhana tapi penuh cinta, sama kamu. Aku menunduk, mataku memanas menahan haru. Kalimat itu sederhana, tapi di telingaku terdengar seperti doa yang akhirnya dikabulkan Tuhan. Selama ini aku terbiasa menghadapi hidup sendirian, tanpa sandaran, tanpa kepastian. Tapi bersama Arman, semua rasa takut itu perlahan hilang. Kami mulai berbicara tentang hal-hal yang lebih serius, tabungan masa depan, rencana membeli rumah kecil, bahkan tentang mengenalkan satu sama lain kepada keluarga. Ia sering berkata, "Sabar ya, Aida. Aku lagi berusaha banget buat masa depan kita. Aku pengin segalanya siap dulu sebelum aku datang ke rumah kamu. Aku nggak mau datang cuma bawa janji." Dan aku percaya. Aku percaya pada kesungguhannya. Aku percaya pada tatapan matanya yang selalu menenangkan. Aku percaya pada setiap janji yang diucapkannya di antara dua cangkir kopi, di bawah langit sore yang perlahan memerah. Aku, Aida, perempuan sederhana yang dulu hanya tahu arti lelah dan kerja keras, kini mulai tahu bagaimana rasanya dicintai dan disayangi dengan tulus. Arman membuatku merasa berarti. Ia membuatku yakin bahwa cinta sejati tidak datang dengan gemerlap, tapi dengan kesederhanaan yang tulus dan konsisten. Hari-hari bersamanya terasa indah. Dunia seolah berpihak padaku untuk pertama kalinya. Namun, tanpa aku sadari, kebahagiaan itu mulai menjadi candu. Aku terlalu percaya, terlalu memuja. Dan di balik tatapan lembut Arman, Tuhan mulai menyembunyikan sebuah rahasia besar. Rahasia yang kelak akan menghancurkan semua keyakinanku tentang cinta dan kesetiaan. Tapi saat itu, aku tak peduli. Aku hanya tahu satu hal. Aku mencintainya. Dan aku percaya, dia pun mencintaiku. Aku tidak tahu bahwa kisah ini, yang kuanggap sebagai awal dari kebahagiaan, sebenarnya adalah awal dari luka panjang yang akan meninggalkan bekas tak pernah hilang di hidupku. Waktu berjalan cepat setelah hubungan Aida dan Arman resmi. Keduanya sedang berada di puncak kebahagiaan. Aida yang lembut dan penuh perhatian membuat Arman merasa hidupnya lengkap. Setiap pagi, mereka saling bertukar pesan manis sebelum berangkat kerja, dan malamnya selalu menutup hari dengan panggilan video, meski sama-sama lelah. Namun di balik kebahagiaan itu, perlahan takdir mulai memainkan perannya. Ada sesuatu, atau lebih tepatnya seseorang, yang datang dari masa lalu Arman. Hari itu, di kantor Arman yang bergerak di bidang properti, suasana cukup sibuk. Proyek besar sedang berjalan, dan perusahaan baru saja merekrut beberapa pegawai baru untuk divisi pemasaran. Salah satu di antaranya adalah Ika, perempuan dengan tubuh semampai,
rambut hitam panjang terurai, dan gaya berpakaian yang selalu mencuri perhatian. Saat melangkah masuk ke ruang kerja, semua mata sempat terpaku padanya, termasuk mata Arman. Arman terdiam sejenak. Wajah itu tidak asing. Tatapan mata yang dulu pernah membuat jantungnya berdebar, kini muncul kembali di hadapannya. "Ika?" ucap Arman pelan, seolah tak percaya. Perempuan itu menoleh, tersenyum kecil, lalu berkata dengan nada lembut yang masih sama seperti dulu, "Kamu masih ingat aku juga, ternyata." Sekejap, udara di sekitar mereka terasa berbeda. Masa lalu seolah menembus batas waktu. Arman dan Ika, dua orang yang pernah saling mencintai semasa kuliah, namun berpisah karena keadaan. Dulu, mereka menjalin hubungan selama hampir 2 tahun. Namun, hubungan itu kandas ketika ayah Ika dipindahkan tugas keluar kota dan Ika harus ikut pindah universitas. Komunikasi mereka perlahan renggang, hingga akhirnya benar-benar terputus. Waktu berjalan, dan masing-masing menjalani hidup sendiri. Arman melanjutkan kuliah, fokus bekerja, dan akhirnya bertemu Aida, perempuan yang mengisi ruang kosong di hatinya. Tapi kini, di antara meja kerja dan berkas proyek, masa lalu itu berdiri kembali di hadapan Arman. Hari-hari berikutnya, Ika mulai sering berinteraksi dengan Arman karena mereka berada dalam satu tim proyek. Awalnya semua terasa biasa, hanya hubungan profesional. Namun lambat laun, batas itu mulai kabur. Ika dengan sengaja sering meminta bantuan Arman untuk hal-hal kecil. "Men, bisa bantu lihatkan data presentasi ini? Atau, kamu masih jago ngomong kayak dulu pas presentasi di kampus enggak? Ya." Nada bicaranya lembut, menggoda, dan entah kenapa, Arman sulit menolak. Setiap kali Ika tersenyum, ada sesuatu dalam diri Arman yang bergetar, sesuatu yang dulu pernah ia rasakan. Ia berusaha mengabaikan, mengingat Aida, perempuan yang selalu mendukungnya tanpa pamrih. Tapi Ika selalu punya cara untuk menembus pertahanannya. Suatu sore, ketika hujan turun deras dan sebagian besar karyawan sudah pulang, Ika menghampiri Arman di ruangannya. "Masih kerja juga?" tanya Ika sambil membawa 2 gelas kopi hangat. Arman tersenyum canggung. "Ya, dikit lagi. Kamu belum pulang." Ika duduk di kursi depan meja Arman, menyerahkan 1 gelas. "Tiba-tiba aku pengen nostalgia. Tahu nggak? Dulu aku sering bikinin kamu kopi kayak gini pas kita belajar bareng di kampus." Arman terdiam. Kalimat itu mengguncang hatinya. Ia berusaha tersenyum, tapi dalam dirinya muncul kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Malam itu, setelah Ika pulang lebih dulu, Arman duduk lama menatap layar komputernya yang sudah lama padam. Dalam hatinya, ia tahu seharusnya ia menjauh. Tapi ada rasa bersalah bercampur penasaran, seolah ada sesuatu yang belum selesai antara mereka. Sementara itu, Aida di rumahnya sedang sibuk menyiapkan laporan kerja dan menunggu pesan Arman. Ia mengira Arman hanya lembur biasa, tidak tahu bahwa suaminya mulai dikelilingi oleh masa lalu yang perlahan mengikis ketenangan hubungan mereka. Arman belum sadar bahwa pertemuan kembali dengan Ika bukanlah kebetulan biasa. Itu adalah awal dari ujian terbesar dalam rumah tangganya. Ujian yang akan menentukan apakah cinta sejatinya benar-benar bersama Aida, atau hanyut dalam bayangan masa lalu yang datang menggoda. Beberapa minggu setelah kedatangan Ika di kantor, suasana kerja Arman mulai berubah tanpa ia sadari. Setiap hari yang awalnya terasa biasa, kini selalu disertai sesuatu yang berbeda. Perhatian kecil, senyum lembut, dan tatapan yang tak pernah salah arah. Dan semua itu datang dari satu orang, Ika. Setiap pagi, ketika Arman tiba di kantor, Ika sudah duduk di meja kerjanya. Rambutnya yang panjang tergerai rapi, aroma parfum lembutnya mengisi ruangan.
Kadang, ia menoleh dan tersenyum. Pagi, Men. Udah sarapan belum? Aku bawain roti. Nih, tadi beli kebanyakan. Padahal semua orang tahu, Ika hanya membeli 2 roti. 1 untuknya, 1 untuk Arman. Awalnya, Arman menolak dengan sopan. Tapi semakin sering, ia mulai menerima, dengan alasan sederhana. Ah, cuma roti, nggak ada salahnya. Tapi dari roti itu, mereka mulai berbagi cerita ringan, candaan kecil, hingga tawa yang perlahan menumbuhkan kembali keakraban lama yang pernah hilang. Ika tahu bagaimana cara masuk ke hati Arman. Ia tidak frontal, tidak menggoda terang-terangan. Ia datang dengan cara lembut, dengan perhatian yang manis dan nostalgia masa lalu. Masih ingat nggak dulu waktu kita ngejar deadline tugas bareng? Kamu yang selalu nyemangatin aku sampai pagi, ucap Ika suatu hari sambil menatap Arman dalam. Arman tersenyum. Iya, kamu dulu gampang panik kalau tugas banyak. Mereka tertawa bersama, tapi dalam hati Arman mulai muncul perasaan yang sulit dijelaskan. Sebuah rasa yang seharusnya tidak muncul lagi. Sementara itu, Aida tetap menjadi sosok yang selalu setia di sisi Arman. Setiap malam, ia menanyakan kabar, menyiapkan makan malam, dan mengingatkan Arman agar tidak terlalu lelah bekerja. Namun akhir-akhir ini, Arman sering menjawab singkat. Kadang hanya, "Iya, sayang," atau bahkan, "Aku lagi sibuk, nanti aku kabarin." Aida tidak curiga. Ia percaya sepenuhnya pada Arman, lelaki yang dulu bersumpah tak akan pernah membuatnya menangis. Hari demi hari, Ika semakin lihai. Ia mulai menggunakan alasan pekerjaan untuk menghabiskan waktu lebih banyak dengan Arman. "Arman, kamu bisa bantu aku revisi proposal ini nggak? Aku masih bingung bagian anggaran," katanya suatu malam, saat kantor sudah sepi. Arman yang awalnya ingin pulang lebih cepat, akhirnya mengurungkan niatnya. "Ya udah, bentar aja ya," jawabnya. Mereka duduk berdampingan di ruang meeting kecil. Hanya ada suara hujan di luar dan dengung pendingin ruangan. Ika berpura-pura tak paham beberapa hal, padahal ia tahu persis apa yang ia tulis. Ia hanya ingin Arman tetap di sana. Saat Arman menjelaskan sesuatu, Ika menatap wajahnya lama. "Kamu nggak banyak berubah." "Ya, masih fokus banget kalau kerja. Aku kangen lihat kamu kayak gini." Arman berhenti sejenak, menatapnya dengan bingung. "Ika, jangan ngomong kayak gitu. Kita udah punya kehidupan masing-masing sekarang." Ika tersenyum tipis. "Aku tahu. Tapi rasa itu, kadang gak bisa bohong, Men." Kalimat itu menancap dalam hati Arman. Ia tahu seharusnya berhenti di situ, tapi entah kenapa, hatinya justru goyah. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan, tapi malam itu terasa berbeda. Setelah mereka selesai bekerja, Ika berkata pelan, "Makasih, ya. Aku senang bisa kerja bareng kamu lagi, kayak dulu." Arman hanya tersenyum singkat, tapi sepanjang perjalanan pulang, bayangan Ika tak mau hilang dari pikirannya. Malam itu, Aida menunggu di rumah dengan semangkuk sup hangat di meja makan. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Ketika Arman pulang, wajahnya terlihat lelah. "Kamu lembur lagi?" tanya Aida lembut. "Iya, banyak revisi proyek," jawab Arman singkat sambil menghindari tatapannya. Aida hanya mengangguk, tak ingin memancing perdebatan. Ia percaya pada suaminya, seperti biasanya. Namun yang Aida tak tahu, di balik lembur itu ada godaan yang perlahan menembus dinding kesetiaan. Arman mulai sering memeriksa ponselnya tanpa alasan. Terkadang tersenyum kecil saat membaca pesan singkat dari Ika. "Jangan lupa makan ya,
Men, jangan kerja terlalu keras. Aku tahu kamu selalu perfeksionis. Pesan itu sederhana, tapi di hati Arman terasa hangat. Sebuah perhatian yang mungkin sudah lama tak ia rasakan seintens ini. Bukan karena Aida tak peduli, tapi karena Ika tahu bagaimana memainkan nostalgia. Hari berganti minggu, dan hubungan mereka semakin dekat. Ika mulai memanggil Arman dengan nada lembut seperti dulu. Men, kamu selalu bisa bikin aku tenang. Tahu nggak? Dan setiap kali Ika berkata begitu, Arman hanya bisa diam, antara bimbang dan bersalah. Ia tahu, satu langkah lagi akan menjadi jurang. Tapi di sisi lain, ada sisi dalam dirinya yang menikmati perhatian itu. Ia merasa diistimewakan, diinginkan, dan dihargai, sesuatu yang dulu sering ia rasakan di awal hubungannya dengan Aida. Malam-malam Arman pun mulai berubah. Ia sering termenung di depan laptop, bukan karena pekerjaan, tapi karena pikirannya dipenuhi dua sosok perempuan. Aida, yang selalu menunggu dengan kesetiaan, dan Ika, yang kini hadir membawa bayangan masa lalu dan perasaan yang belum sepenuhnya mati. Dan tanpa ia sadari, perlahan tapi pasti, Arman mulai melangkah lebih dekat pada titik di mana kesetiaan dan godaan tidak lagi terpisah oleh batas yang jelas. Hari-hari berlalu, dan tanpa sadar Arman mulai berubah. Perubahan itu tidak langsung terlihat besar. Semuanya dimulai dari hal-hal kecil. Tapi seperti retakan halus di kaca, jika dibiarkan, perlahan akan membesar dan akhirnya menghancurkan segalanya. Arman yang dulu selalu semangat bercerita tentang pekerjaannya pada Aida, kini mulai banyak diam. Jika dulu ia akan menelpon Aida saat istirahat makan siang hanya untuk berkata, "Sayang, kamu udah makan belum?" Kini panggilan itu jarang terdengar. Ponselnya lebih sering bergetar karena notifikasi dari Ika, bukan dari Aida. Pesan-pesan yang awalnya hanya seputar pekerjaan, kini mulai berubah arah. "Arman, kamu udah makan siang? Aku nitip salam ya." Atau kadang, "Kamu selalu kelihatan serius banget di kantor. Tapi aku suka sih lihat kamu kayak gitu." Awalnya Arman hanya membalas singkat, tapi lama-kelamaan, ia mulai menanggapi lebih hangat. "Hehe, kamu juga jangan kerja terlalu keras. Nanti sakit lagi kayak dulu." Pesan-pesan itu kecil, sederhana, tapi di sanalah titik awal kebohongan mulai tumbuh. Malam-malam Arman kini terasa berbeda bagi Aida. Ia sering duduk sendirian di ruang tamu, menatap ponselnya, menunggu pesan dari suaminya yang semakin jarang pulang tepat waktu. Ketika Arman pulang, wajahnya selalu tampak lelah. Namun di balik kelelahan itu, ada sesuatu yang lain, tatapan kosong yang terasa jauh. Suatu malam, Aida mencoba berbicara dengan lembut, seperti biasanya. "Mas, akhir-akhir ini kamu sering pulang malam, ya? Banyak proyek baru." Arman yang sedang membuka laptop menatap sekilas. "Iya, banyak revisi dari klien. Deadline-nya mepet." Aida mengangguk, mencoba memahami. Ia tidak ingin menuduh. Ia hanya ingin percaya. Tapi jauh di dalam hatinya, ia mulai merasa ada jarak yang perlahan tumbuh di antara mereka. Sementara itu, di kantor, hubungan Arman dan Ika semakin intens. Mereka mulai makan siang bersama di luar kantor, dengan alasan membahas proyek. Kadang mereka tertawa di kafe kecil dekat gedung, seolah waktu berhenti di antara mereka. Ika selalu tahu bagaimana membuat suasana menjadi ringan. Ia sering memuji Arman, sesuatu yang sudah lama tidak ia dengar dengan cara yang begitu menggoda. "Kamu tahu nggak, Men? Aku selalu kagum sama kamu dari dulu. Kamu itu tipe laki-laki yang tenang tapi kuat." Arman hanya tertawa kecil, tapi dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang berbahaya,
sebuah kenyamanan yang ia tahu tidak seharusnya ada. Ia mulai membandingkan, walau tak ingin, Ika yang ceria dan spontan, dengan Aida yang lembut dan sederhana. Dan tanpa ia sadari, pikirannya mulai kabur antara cinta dan rasa penasaran. Hari Sabtu sore, Aida mengajak Arman untuk pergi makan bersama. "Mas, minggu depan ulang tahun pernikahan kita. Aku pengin makan bareng di tempat dulu waktu kita pertama jadian," katanya dengan senyum lembut. Arman menatapnya sebentar, lalu menjawab cepat, "Kayaknya minggu depan aku lembur deh, sayang. Ada meeting penting." Aida terdiam. Matanya sedikit redup, tapi ia hanya menjawab pelan, "Oh, ya sudah, Mas. Aku ngerti." Ia berpaling, menyembunyikan kekecewaannya. Tapi di hatinya, ada sesuatu yang perih. Karena ia tahu, dulu Arman tidak akan pernah melewatkan momen sekecil apapun dengannya. Malam itu, Arman tidak pulang. Ia beralasan pada Aida bahwa ia harus menginap karena lembur proyek. Namun kenyataannya, ia dan Ika sedang berada di sebuah restoran mewah di tengah kota, merayakan keberhasilan proyek besar mereka. Musik lembut mengalun, dan tawa Ika terdengar begitu manja di telinga Arman. "Arman," kata Ika pelan sambil menatap matanya, "kamu masih orang yang sama kayak dulu. Tenang, sabar, dan selalu bikin aku nyaman." Arman menelan ludah, mencoba menjaga jarak. "Ika, jangan ngomong kayak gitu. Aku udah menikah." Ika tersenyum samar. "Aku tahu. Aku nggak ganggu kamu kok. Aku cuma senang bisa deket kamu lagi." Namun kalimat itu saja sudah cukup membuat pertahanan Arman goyah. Karena di balik kata senang itu, ada godaan yang tidak terucap, tapi terasa begitu nyata. Malam semakin larut, dan Arman baru pulang menjelang tengah malam. Aida menunggu di ruang tamu, dengan mata yang sudah lelah. "Mas baru pulang?" tanyanya pelan. Arman menunduk, menyembunyikan rasa bersalah. "Iya, sayang. Tadi revisinya mendadak banget." Aida tersenyum pahit. "Kamu udah makan?" Arman mengangguk. Padahal kenyataannya ia baru saja makan malam bersama Ika. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan mereka, Arman berbohong. Dan anehnya, kebohongan itu terasa mudah. Malam itu, saat Aida tertidur di pelukan Arman, lelaki itu menatap langit-langit kamar dengan hati yang penuh kegelisahan. Ia tahu ia sedang melangkah ke arah yang salah, tapi langkahnya terus berjalan. Ada rasa bersalah, tapi juga ada sesuatu yang membuatnya sulit berhenti. Perasaan yang membuatnya ingin terus bertemu dengan Ika, ingin terus merasa hidup seperti dulu. Di sisi lain, Aida merasakan sesuatu yang ia tidak bisa jelaskan. Nalurinya sebagai istri berbisik pelan, ada sesuatu yang tidak beres. Namun ia tetap diam. Ia percaya pada cinta mereka. Ia percaya pada Arman. Ia tidak tahu bahwa di balik keheningan malam itu, kejujuran yang dulu menjadi pondasi cinta mereka perlahan mulai runtuh. Hari-hari berlalu, dan hidup Arman perlahan terasa seperti berada di dua dunia yang berbeda. Satu dunia berisi ketenangan rumah tangga yang dibangun bersama Aida, perempuan yang setia, sederhana, dan tulus mencintainya. Sementara dunia lainnya berisi sensasi baru yang penuh warna, gairah, dan kenangan masa muda bersama Ika, perempuan yang kini mulai mengisi ruang kosong dalam hatinya dengan cara yang tak bisa ia jelaskan. Setiap kali Arman melihat Ika di kantor, hatinya bergetar. Ia tahu seharusnya perasaan itu tidak ada, tapi setiap senyum dan lirikan mata Ika terasa seperti magnet yang menariknya semakin dalam. Ika tahu bagaimana berbicara, tahu kapan harus diam, dan tahu cara membuat Arman merasa dibutuhkan. Di depan Ika, Arman merasa seperti dirinya yang dulu,
laki-laki yang bebas, percaya diri, dan penuh semangat. Sementara di rumah bersama Aida, ia sering merasa hampa. Rutinitas, tanggung jawab, dan kesederhanaan yang dulu ia cintai kini terasa membosankan di matanya. Ia tidak menyadari bahwa yang berubah bukan Aida, tapi dirinya sendiri. Suatu hari, sepulang rapat dari luar kota, Arman duduk di kursi belakang mobil kantor, menatap keluar jendela sambil memandangi lampu jalan yang berkelebat cepat. Ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari Ika. "Udah sampai, Men? Aku kangen ngobrol sama kamu. Rasanya beda kalau nggak lihat kamu seharian." Arman tersenyum kecil. Ada kehangatan yang menjalar dari dadanya. Ia membalas singkat. "Baru di jalan. Kamu juga ya? Jangan lembur terus." Setelah pesan itu terkirim, Arman menatap layarnya lama. Hatinya berdebar. Ia tahu kata kangen itu berbahaya. Tapi dalam pikirannya, kalimat itu justru terdengar indah. Dan di detik itu juga, tanpa ia sadari, hatinya mulai menganggap bahwa Ika adalah cinta yang sempurna. Cinta yang mengerti tanpa banyak bicara. Cinta yang selalu hadir dengan tawa dan perhatian tanpa beban. Cinta yang membuatnya merasa muda kembali, merasa hidup kembali. Hari berikutnya di kantor, Arman dan Ika bekerja bersama di ruang presentasi. Setelah tim lain pergi, hanya mereka berdua yang tersisa. Ika mendekat dengan langkah pelan sambil membawa berkas laporan. "Kamu kelihatan capek banget akhir-akhir ini," kata Ika dengan nada lembut. "Aku khawatir, Men." Arman tersenyum. "Biasa, kerjaan numpuk." Ika menatapnya lama. "Atau mungkin, kamu capek bukan karena kerjaan?" Tatapan mereka bertemu. Ada jeda yang panjang. Ada udara yang berat di antara mereka. Dalam diam, Ika melangkah sedikit lebih dekat. "Dulu waktu aku pergi, aku pikir aku bisa lupa kamu. Tapi ternyata enggak." Arman menelan ludah. "Ika, jangan ngomong kayak gitu." Tapi suaranya lemah, bukan menolak, melainkan seperti orang yang tersesat tapi tak ingin pulang. Ika tersenyum, setengah menahan emosi. "Kamu tahu, aku selalu merasa kalau kamu adalah rumah yang sempat aku tinggalkan." Dan kalimat itu, entah bagaimana, menembus pertahanan terakhir dalam diri Arman. Sore itu, setelah semua karyawan pulang, Arman dan Ika duduk di balkon kecil di belakang kantor, menatap langit oranye yang perlahan berubah ungu. Ika bersandar di bahunya, dan untuk pertama kalinya, Arman tidak menolak. Hatinya tenang, tapi dalam ketenangan itu, ada kesalahan besar yang sedang tumbuh. Ia menatap wajah Ika dan berkata pelan, "Aku nggak tahu kenapa, tapi setiap kali sama kamu, rasanya dunia ini lebih ringan. Aku bisa jadi diri sendiri. Kamu tahu apa yang aku pikirin bahkan tanpa aku ngomong." Ika tersenyum. Matanya berkaca-kaca. "Mungkin karena aku memang selalu ngerti kamu, Men. Dulu, sekarang, dan mungkin selamanya." Di saat itu, Aida sedang duduk sendirian di rumah. Ia menatap ponselnya yang sunyi, menunggu pesan dari suaminya yang belum juga pulang. Di meja makan, makanan yang ia masak dengan penuh cinta mulai dingin. Ia menarik napas panjang, menatap ke arah pintu dengan tatapan hampa, berharap Arman akan segera masuk dan berkata, "Maaf, sayang, aku pulang telat." Tapi pintu itu tetap tertutup rapat. Sementara di sisi lain kota, Arman menatap Ika dan merasa bahwa inilah kesempurnaan yang ia cari. Ia merasa dicintai, dimengerti, diperhatikan. Ia lupa bahwa Aida pernah memberinya semua itu dengan caranya sendiri. Di dalam benaknya,
Perlahan muncul pembenaran-pembenaran kecil. Aida terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Aida terlalu sederhana, kurang memahami perasaanku. Aida tidak lagi seperti dulu. Padahal yang sebenarnya berubah adalah hatinya sendiri yang mulai berpaling. Malam itu, saat akhirnya pulang ke rumah, Arman mencium kening Aida sekilas dan berpura-pura lelah. Aida tersenyum, tanpa curiga sedikit pun. Ia berkata lembut, "Mas udah makan? Aku simpanin lauk kesukaanmu." Arman hanya menjawab singkat, "Udah makan di luar." Dan tanpa disadari, setiap kata bohong yang keluar dari mulutnya terasa semakin mudah. Namun, dalam hati kecilnya, Arman tahu, ia sedang berjalan di jalan yang salah. Ia sedang menukar cinta yang tulus dengan bayangan kesempurnaan yang belum tentu nyata. Tapi penyesalan belum datang. Karena untuk sementara waktu, Arman masih mabuk dalam perasaan yang ia anggap sebagai cinta yang sempurna. Ia tidak tahu bahwa cinta yang ia kira indah itu akan segera menghancurkan segalanya. Rumah tangganya, kepercayaannya, dan sosok Aida yang dulu ia anggap rumah. Hari-hari yang dulu terasa hangat bagi Aida kini perlahan berubah menjadi dingin dan sunyi. Pagi yang biasanya dimulai dengan tawa kecil dan sarapan bersama kini hanya menyisakan suara piring dan sendok yang beradu tanpa percakapan. Arman lebih sering terburu-buru berangkat kerja, dengan alasan rapat pagi atau proyek mendadak. Aida tahu sesuatu sedang berubah, tapi dia masih mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya karena kesibukan. Namun, di sisi lain kota, di balik meja kantor Arman, ada sosok Ika yang kini begitu sering hadir dalam hari-harinya. Awalnya hanya urusan pekerjaan, saling membantu, berdiskusi, dan tertawa kecil di sela-sela jam kerja. Tapi perlahan, batas profesional itu mulai kabur. Ika tahu betul bagaimana cara membuat Arman merasa dibutuhkan. Ia datang dengan perhatian-perhatian kecil, membawakan kopi saat Arman terlihat lelah, mengingatkan makan siang, bahkan sekadar menepuk bahunya sambil berkata, "Kamu terlalu keras bekerja, men. Jangan sampai lupa bahagia, ya." Kalimat sederhana itu menembus dinding pertahanan Arman. Ia mulai merasakan kembali sesuatu yang dulu sempat hilang, perasaan diperhatikan, diistimewakan, dan dikagumi. Perlahan, Ika menjadi candu yang manis. Sore itu, setelah lembur panjang, Arman duduk di ruang kerja yang sepi. Ika mengetuk pintu pelan, membawa 2 gelas kopi. "Masih belum pulang?" tanya Ika lembut. Arman tersenyum samar. "Masih ada laporan yang belum selesai." "Kamu sendiri kenapa belum pulang?" Ika menatapnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. "Mungkin aku cuma pengen nemenin kamu." Kalimat itu membuat jantung Arman berdegup lebih cepat. Ada jeda di antara mereka. Sunyi, tapi sunyi yang mengundang. Dari situlah semuanya mulai bergeser. Setelah malam itu, Arman mulai menunggu-nunggu momen kebersamaan dengan Ika. Mereka sering makan malam berdua, awalnya dengan dalih urusan pekerjaan, lalu perlahan berubah menjadi rutinitas tanpa alasan. Ika selalu tahu apa yang membuat Arman nyaman. Obrolan ringan, tawa renyah, bahkan cara menatap yang membuat Arman lupa bahwa ia sudah menikah. Sementara itu, di rumah, Aida mulai merasa terasing. Ia menunggu di meja makan hingga jam menunjukkan pukul 10 malam, sementara ponsel Arman hanya membalas dengan pesan singkat, "Lembur. Jangan tunggu. Makan duluan ya." Namun, perempuan sepeka Aida bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Wangi parfum wanita yang samar di baju kerja Arman, pesan-pesan yang dihapus, serta sikapnya yang mudah tersulut emosi tanpa alasan jelas. Suatu malam, Aida memberanikan diri bertanya, "Mas, akhir-akhir ini kamu sering pulang malam. Ada masalah di kantor?"
Arman tak menatapnya. Iya, banyak kerjaan. Jangan curigaan mulu. Aku capek. Nada suaranya dingin, membuat Aida terdiam. Ia menunduk, menahan air mata yang nyaris tumpah. Sementara di luar sana, di tempat parkir kantor, Ika sedang tersenyum kecil saat menerima pesan dari Arman. Terima kasih ya, sudah nemenin hari ini. Rasanya tenang kalau kamu ada. Malam itu, Ika menatap layar ponselnya lama, lalu membalas dengan kalimat yang membuat segalanya semakin berbahaya. Aku juga ngerasa gitu, men. Mungkin, aku masih belum bisa benar-benar lepas dari kamu. Dan disitulah batas itu benar-benar lenyap. Yang tadinya hanya rasa nyaman kini berubah menjadi hubungan terlarang yang sulit dihentikan. Arman semakin sering berbohong. Rapat yang tidak ada, proyek fiktif, perjalanan dinas yang hanya alibi. Ia mulai lebih banyak tersenyum pada pesan dari Ika dibandingkan senyum tulus untuk Aida di rumah. Hati Aida mulai hancur perlahan, meski belum tahu pasti penyebabnya. Ia hanya tahu, rumah tangganya kini terasa seperti istana kosong, berdiri megah di luar, tapi rapuh di dalam. Dan Arman, dalam buta cintanya kepada Ika, mulai meyakini satu hal keliru, bahwa Ika adalah cinta yang sempurna yang selama ini ia cari. Tanpa sadar, ia sedang menghancurkan rumah tangganya sendiri, batu demi batu, kebohongan demi kebohongan, sementara Aida hanya bisa bertahan dalam kesunyian yang semakin menusuk. Pagi itu terasa seperti pagi-pagi biasanya bagi Aida. Ia menyiapkan sarapan, menyetrika kemeja Arman, dan memastikan semuanya berjalan rapi seperti rutinitas setiap hari. Tapi di balik senyum dan perhatian yang masih ia berikan, ada kegelisahan yang tak pernah reda. Sudah berminggu-minggu Aida merasa Arman semakin jauh. Tatapan mata yang dulu hangat kini hanya sekilas. Obrolan mereka semakin jarang, dan setiap kali Aida mencoba berbicara, Arman selalu punya alasan untuk menghindar. Capek. Aida, tolong jangan bahas yang berat-berat. Aida menelan semua curigaannya dalam diam. Tapi hari itu sesuatu berubah. Ketika Arman terburu-buru berangkat kerja, ia lupa membawa ponselnya yang sedang diisi daya di meja dapur. Aida tidak bermaksud mengintip, tapi notifikasi yang berdering berkali-kali menarik perhatiannya. Layar ponsel menampilkan nama Ika. Sebuah pesan muncul. Pagi. Sayang. Jangan lupa makan. Ya. Malam ini jadi dinner. Kan? Aida terdiam. Nafasnya tertahan di tenggorokan. Ia membaca pesan itu berulang-ulang, seakan berharap kata-kata itu salah terbaca. Tapi tidak. Itu jelas tertulis. Sayang. Tangannya gemetar ketika membuka pesan-pesan sebelumnya, dan disitulah dunia Aida runtuh. Ratusan pesan berisi rayuan, emoji hati, foto-foto berdua di restoran, hingga panggilan video larut malam. Bahkan ada foto Arman sedang memeluk Ika di dalam mobil, foto yang dikirimkan oleh Ika sendiri dengan caption manja. Kangen momen ini. Kamu hangat banget. Men. Air mata Aida jatuh tanpa bisa ditahan. Ia merasa seperti seseorang yang baru saja ditikam dari belakang oleh orang yang paling ia percayai. Suaminya. Lelaki yang dulu berjanji akan melindunginya dari luka, kini menjadi sumber luka itu sendiri. Hari itu, Aida tidak bisa bekerja. Ia hanya duduk di ruang tamu, menatap kosong sambil menggenggam ponsel Arman. Kepalanya penuh pertanyaan. Kenapa? Mas? Apa kurangnya aku? Apa cinta kita tidak cukup? Ketika sore tiba dan Arman pulang, Aida sudah menunggu di ruang tamu. Wajahnya tenang, tapi matanya sembab. Arman sempat kaget melihat ekspresinya. Kenapa? Ada apa?
Aida berdiri perlahan, menyerahkan ponsel Arman yang tadi tertinggal. "Ini, Mas, kamu lupa bawa." Arman tampak lega sesaat, tapi wajahnya langsung berubah pucat ketika melihat layar ponsel sudah terbuka di chat dengan Ika. "Jadi ini alasannya kamu sering pulang malam? Ini yang kamu sebut lembur?" Suara Aida mulai bergetar, tapi nadanya tegas. Arman mencoba meraih tangannya. "Aida, dengar dulu penjelasan aku." "Penjelasan apa, Mas? Tentang foto kamu yang peluk dia? Tentang chat, sayang, yang kamu kirim tiap malam? Aku ini istrimu, Arman, istrimu." Air mata Aida menetes deras. Ia memukul dada Arman dengan lemah, tak kuat menahan amarah dan kecewa yang menumpuk. Arman hanya diam. Ia tahu tak ada lagi alasan yang bisa ia buat. Setelah hening panjang, Aida berkata dengan suara serak, "Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Bukan karena kamu selingkuh, tapi karena kamu menghancurkan kepercayaanku. Aku mencintaimu dengan tulus, Mas. Aku bahkan berdoa setiap malam supaya kita bisa terus bersama sampai tua. Tapi ternyata, kamu memilih dia, teman sekantormu, mantanmu." Arman menunduk. Air matanya mulai menetes. Aku nggak tahu kenapa bisa sejauh ini. Aku ngerasa nyaman sama Ika. Dia ngerti aku. Dan aku nggak ngerti kamu. Gitu? Potong Aida cepat, dengan nada getir. "Mas, kita udah menikah bertahun-tahun. Aku tahu semua tentang kamu. Aku ada di setiap susahmu. Aku sabar nunggu kamu lembur. Aku bantu kamu bangun rumah ini. Tapi sekarang kamu malah bilang nyaman sama perempuan lain." Aida berbalik, mencoba menahan tangisnya yang sudah pecah. Arman mencoba mendekat, tapi Aida menepis tangannya. "Jangan sentuh aku, Mas. Aku jijik." Suasana rumah malam itu menjadi medan perang emosi. Piring pecah, suara tangis pecah, dan keheningan yang menyayat setelahnya. Arman memilih pergi keluar rumah, tidak tahu kemana. Aida hanya terduduk di lantai, menatap kosong ke arah pintu yang baru saja tertutup. Beberapa hari kemudian, kabar hubungan Arman dan Ika mulai terdengar di kantor. Rekan-rekan Arman mulai bergosip, dan perlahan gosip itu sampai juga ke telinga keluarga Aida. Orang tuanya marah besar, sementara Aida hanya bisa menunduk malu. Dunia Aida seakan runtuh sepenuhnya. Rumah tangganya hancur, nama baiknya terguncang, dan suaminya kini terang-terangan bersama perempuan lain. Tapi di balik tangisnya, perlahan muncul tekad yang baru. Ia menatap dirinya di cermin malam itu dan berkata lirih, "Aku nggak akan jatuh terus-terusan. Kalau dia memilih menghancurkan rumah tangga ini demi cinta yang dia anggap sempurna, aku akan tunjukkan bahwa kesempurnaan yang sebenarnya justru ada pada perempuan yang dia buang ini." Dan dari sanalah, perjalanan balas dendam sekaligus kebangkitan Aida perlahan dimulai. Sejak hari pertengkaran besar itu, rumah yang dulu penuh tawa berubah menjadi kenangan yang tak berani lagi disentuh oleh Arman. Ia meninggalkan Aida dalam keadaan hancur, membawa hanya koper kecil berisi pakaian dan segenggam keyakinan bodoh bahwa bersama Ika, ia akan menemukan kebahagiaan sejati. Ika menyambutnya dengan senyum hangat dan pelukan yang menenangkan. "Sekarang kamu bebas, men," katanya lembut sambil membelai wajah Arman. "Kita bisa mulai semuanya dari awal." Awalnya, segalanya terasa manis. Mereka tinggal bersama di apartemen modern milik Ika, dengan pemandangan kota yang berkilau setiap malam. Arman merasa muda kembali. Tidak ada rengekan, tidak ada keluhan rumah tangga, tidak ada tanggung jawab yang menyesakkan dada. Setiap pagi,
Ika selalu wangi dan rapi, mengenakan gaun tidur sutra, menyapa dengan suara lembut, dan mencium pipinya sebelum berangkat kerja. Namun, seiring waktu berjalan, apa yang dulu terasa manis mulai terasa getir. Hari-hari pertama kebebasan. 3 minggu pertama, Arman benar-benar menikmati hidupnya. Ia dan Ika makan malam di restoran mewah, liburan singkat ke Bandung, dan menghabiskan malam dengan tawa dan canda. Tapi setiap kali malam semakin larut, Arman mulai merasakan ruang kosong dalam dirinya. Kadang tanpa sadar, ia membayangkan Aida sedang duduk di ruang tamu rumah mereka, menunggu dengan teh hangat di meja. Kadang ia ingin bercerita tentang pekerjaannya hari itu, tapi sadar tak ada lagi istri yang menatapnya dengan mata penuh perhatian. Ika memang cantik, tapi pembicaraan mereka dangkal, sebatas gosip kantor, drama sosial media, dan hal-hal yang tak berarti. Arman mulai merindukan percakapan dalam yang dulu sering ia abaikan dengan Aida, tentang masa depan, tentang impian kecil mereka, bahkan tentang seberapa banyak gula yang pas di kopinya. Retakan pertama. Bulan kedua kebersamaan mereka, mulai muncul hal-hal kecil yang mengusik. Suatu pagi, Ika berteriak dari kamar mandi, "Men, kamu bisa beli parfum yang aku suka nggak? Aku udah bilang kan, yang merek luar itu. Jangan yang murah kayak gini, baunya aneh." Arman yang baru saja bangun hanya mengangguk lelah. Dulu, Aida selalu bersyukur dengan hal sederhana. Ia bahkan menabung diam-diam agar bisa membelikan dasi baru untuk Arman saat ulang tahun. Tapi Ika berbeda. Segala sesuatu baginya harus mewah dan berkelas. Setiap minggu, Ika mengeluh tentang pekerjaan, tentang teman kantor, tentang Arman yang dinilainya kurang romantis. "Aku tuh dulu kira kamu cowok yang perhatian, men," katanya dengan nada kesal. "Tapi kok makin kesini kamu kayak berubah sih? Aku nggak butuh cowok yang cuma bisa pulang kerja terus duduk diam." Kata-kata itu menampar Arman. Ia mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya perempuan di hadapannya ini? Apakah ini Ika yang dulu ia pikir lembut dan penuh pengertian? Ataukah ia hanya melihat bayangan masa lalu yang salah? Cinta yang ia romantisasi di kepalanya? Luka yang semakin dalam. Waktu terus berjalan, dan hubungan mereka semakin sering diwarnai pertengkaran. Ika mulai menuntut lebih banyak perhatian, uang, waktu. Ia tidak suka jika Arman sibuk bekerja. "Kamu dulu bilang aku segalanya buat kamu," ujarnya suatu malam. "Tapi sekarang kamu sibuk terus. Apa kamu masih cinta aku?" Arman menatap wajah Ika yang kini tampak asing baginya. "Ika, aku kerja buat kita. Kalau aku nggak kerja, kita makan apa?" Ika mendengus. "Ya ampun, men. Jangan nyalahin aku dong. Aku cuma pengen kamu kayak dulu. Romantis. Sekarang kamu kaku banget." Arman menghela napas panjang. Ia mulai rindu ketenangan yang dulu ia punya bersama Aida. Rumah sederhana, tapi penuh kasih. Rindu wangi masakan Aida. Rindu doa pelan istrinya sebelum tidur. Rindu suara lembut yang selalu menenangkannya setiap kali ia pulang dengan wajah lelah. Kini, di hadapannya, hanya ada perempuan yang selalu ingin diperhatikan tapi tak tahu caranya membalas cinta. Malam kesadaran. Suatu malam, Arman pulang larut. Ia melihat Ika sedang duduk di sofa dengan riasan yang berantakan dan botol anggur terbuka di meja. "Aku bosan, men," katanya pelan tapi tajam. "Hubungan kita gini-gini aja. Aku pikir kamu beda." Arman duduk diam, tak tahu harus berkata apa. Ika menatapnya tajam. "Kamu tahu nggak? Kadang aku nyesel milih kamu. Dulu aku punya banyak pilihan, tapi aku pilih kamu karena aku kira kamu bisa bahagiain aku.
Ternyata aku salah. Kata-kata itu seperti belati yang menusuk dada Arman. Ia memalingkan wajah, menatap lampu kota di luar jendela yang berkilau dingin. Di dalam hatinya, muncul kenyataan pahit yang tak bisa lagi ia tolak. Cinta yang ia anggap sempurna ternyata hanya ilusi. Ika bukanlah kebahagiaan, melainkan bayangan semu dari masa lalu yang ia kejar dengan buta. Dan Aida, perempuan yang ia tinggalkan dalam luka, ternyata adalah rumah yang sesungguhnya. Penyesalan yang datang terlambat. Arman mulai sering termenung di tempat tidur, menatap kosong ke langit-langit. Ia memutar kembali semua kenangan bersama Aida, tawa mereka di dapur, tangan lembut yang membantunya memakai dasi, suara lembut Aida saat berkata, "Hati-hati ya, Mas, jangan lupa makan." Kini, tidak ada yang mengingatkannya lagi. Tidak ada yang menunggu di rumah dengan senyum tulus. Tidak ada yang mencintainya tanpa syarat. Dan yang paling menyakitkan bagi Arman adalah kenyataan bahwa Aida tidak lagi menghubunginya. Nomornya diblokir, media sosialnya dihapus, dan dari kabar yang ia dengar, Aida kini mulai fokus pada dirinya sendiri, lebih kuat, lebih cantik, dan lebih berharga tanpa dirinya. Arman memejamkan mata malam itu, dan untuk pertama kalinya sejak meninggalkan rumah, ia menangis. Air matanya jatuh, membasahi bantal, disertai satu kalimat lirih yang keluar dari bibirnya. Ternyata, kesempurnaan itu ada padamu, Di. Bukan pada dia yang cuma aku kira bisa bahagiain aku. Dan disitulah Arman mulai benar-benar merasakan hukuman dari perbuatannya sendiri. Kehilangan cinta sejati yang tak akan pernah ia temukan lagi. Hari-hari setelah perpisahan itu adalah masa paling kelam dalam hidup Aida. Ia tak pernah menyangka, cinta yang ia jaga dengan seluruh hatinya bisa berakhir dengan begitu kejam. Rumah terasa kosong, tapi lebih dari itu, hatinya kosong. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan. Gelas kopi yang dulu digunakan Arman, baju hari-hari setelah perpisahan itu adalah masa paling kelam dalam hidup Aida. Ia tak pernah menyangka, cinta yang ia jaga dengan seluruh hatinya bisa berakhir dengan begitu kejam. Rumah terasa kosong, tapi lebih dari itu, hatinya kosong. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan. Gelas kopi yang dulu digunakan Arman, baju-baju yang masih tergantung di lemari, bahkan selimut yang masih menyimpan aroma tubuhnya. Semua itu terasa seperti luka yang belum kering tapi terus diusik. Aida sempat kehilangan arah. Ia mengurung diri berhari-hari, menangis tanpa suara, memandangi foto-foto pernikahan yang kini terasa seperti potret kebohongan. Ia kehilangan semangat kerja, kehilangan selera makan, dan hampir kehilangan dirinya sendiri. Namun, di antara malam-malam yang penuh air mata itu, perlahan muncul kesadaran kecil, bahwa hidupnya tidak boleh berhenti hanya karena seseorang memilih menghancurkannya. Suatu pagi, Aida memandangi wajahnya di cermin. Matanya sembab, rambutnya acak-acakan, dan senyumnya menghilang entah sejak kapan. Tapi di balik pantulan itu, ia melihat seseorang yang masih berdiri, meski dihantam badai. "Cukup," bisiknya pada diri sendiri. "Aku nggak mau terus jadi korban." Ia mulai dengan langkah kecil, membereskan rumah. Semua barang milik Arman ia masukkan ke dalam kotak. Foto-foto pernikahan ia simpan jauh di gudang. Setiap kali benda itu masuk ke dalam kotak, rasanya seperti ia mengubur masa lalu yang menahannya untuk maju. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, rumah itu terasa sedikit lebih ringan. Aida kemudian menyalakan musik lembut, membuka jendela lebar-lebar, membiarkan sinar matahari masuk. Ia berdiri lama di depan jendela, menghirup udara segar dan menatap langit biru. Entah kenapa, hari itu langit terasa berbeda, seolah ikut memberinya harapan baru. Fokus pada diri sendiri. Perlahan,
Aida kembali ke rutinitasnya. Ia kembali bekerja, dan meski awalnya sulit, rekan-rekan kantornya menyambutnya dengan penuh dukungan. "Aida, kamu kuat banget. Kalau aku di posisi kamu, mungkin udah nggak sanggup kerja lagi," ujar salah satu rekan kerjanya, Rani. Aida hanya tersenyum kecil. "Aku harus kuat, Ran. Karena kalau bukan aku yang jaga diriku, siapa lagi?" Ia mulai belajar hal-hal baru, ikut kelas pengembangan diri, memperbaiki gaya hidup, dan mencoba berdamai dengan masa lalu. Setiap malam ia menulis di jurnal kecil tentang apa yang ia syukuri hari itu. Meski sesederhana, "Aku bisa tersenyum lagi." Aida juga mulai merawat dirinya seperti dulu, bahkan lebih baik. Ia potong rambutnya, mengganti gaya pakaian, dan mulai berolahraga. Tubuhnya terasa lebih ringan, pikirannya lebih jernih, dan perlahan hatinya tak lagi sesakit dulu. Setiap kali ia melihat dirinya di cermin, ia tersenyum. Bukan karena sudah lupa dengan luka, tapi karena kini ia tahu bagaimana cara hidup dengan luka tanpa membiarkannya menguasai. Pertemuan dengan dunia baru. Suatu hari, bosnya di kantor mempercayakan Aida untuk menangani proyek besar yang selama ini ia impikan. "Kalau ada orang yang bisa dipercaya, itu kamu, Aida. Kamu tekun, sabar, dan punya jiwa kepemimpinan," ucap bosnya. Aida hampir tak percaya. Selama ini ia terlalu sibuk memikirkan kegagalannya dalam cinta, sampai lupa bahwa ia punya nilai dan kemampuan yang luar biasa. Ia bekerja keras, siang dan malam, bukan lagi untuk melupakan Arman, tapi untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa. Hasilnya luar biasa. Proyek itu sukses besar. Aida mendapat promosi jabatan, gajinya meningkat, dan rekan-rekannya mulai menghormatinya bukan hanya karena kerja kerasnya, tapi juga ketegarannya. Saat ia berdiri di depan timnya dalam rapat akhir tahun, Aida merasa sesuatu yang lama hilang kini kembali, rasa bangga terhadap dirinya sendiri. Kedamaian yang baru. Suatu sore, setelah pulang dari kantor, Aida duduk di taman kecil di depan rumah. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma bunga melati yang ia tanam sendiri beberapa minggu lalu. Ia membuka buku jurnalnya dan menulis satu kalimat. "Aku tidak lagi menunggu seseorang untuk membuatku bahagia. Aku sudah menemukan kebahagiaanku sendiri." Senyum muncul di wajahnya, tulus, hangat, dan penuh kedamaian. Ia tidak lagi mencari balas dendam. Tidak lagi berharap Arman menyesal. Tidak lagi memikirkan Ika. Yang ia pikirkan kini hanya dirinya, hidupnya, dan masa depannya yang masih panjang. Aida kini berjalan dengan kepala tegak. Ia bukan lagi perempuan yang hancur karena cinta, melainkan perempuan yang ditempa oleh luka hingga menjadi kuat. Ia menyadari bahwa kadang Tuhan harus menghancurkan sesuatu dulu agar seseorang bisa menemukan dirinya yang sebenarnya. Malam itu, sebelum tidur, Aida menatap langit-langit kamar dan berdoa. "Terima kasih, Tuhan, karena dari luka ini aku belajar. Aku tidak kehilangan segalanya. Aku hanya kehilangan mereka yang memang tidak pantas untuk tinggal di hidupku." Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Aida tidur dengan damai, tanpa air mata, tanpa rasa sakit, hanya ketenangan dan harapan baru di hatinya. Hari-hari Arman kini tak lagi berwarna. Waktu berjalan lambat, terasa menyesakkan di setiap detiknya. Ia duduk termenung di dalam ruang kerjanya yang kini terasa asing. Dulu ruangan itu adalah tempat ia bersinar, tempat ide-idenya diakui, tempat ia dihormati oleh bawahan dan kolega. Tapi kini, semuanya berubah. Kabar tentang hubungannya dengan Ika yang semula mereka rahasiakan, akhirnya menyebar di kantor. Awalnya hanya bisik-bisik kecil, tapi lama-lama menjadi bahan gosip panas di setiap sudut ruangan.
Reputasi Arman sebagai manajer teladan perlahan runtuh. Banyak yang mulai menjauh, menatapnya dengan sinis. Masalah tidak berhenti di situ. Salah satu proyek besar yang menjadi tanggung jawab Arman gagal total karena kelalaiannya. Fokusnya yang kacau akibat hubungannya dengan Ika membuat beberapa keputusan strategis yang ia ambil salah besar. Perusahaan rugi besar, dan ia dipanggil ke ruang direksi. Hari itu, dengan tatapan dingin dan nada datar, atasannya berkata, "Arman, kami menghargai kerja kerasmu selama ini, tapi kesalahanmu terlalu besar untuk diabaikan. Mulai minggu depan, kau tidak perlu datang lagi." Kata-kata itu menghantamnya seperti palu besar. Dunia seakan berhenti berputar. Ia keluar dari gedung kantor dengan langkah gontai, memegang amplop surat pemecatan yang terasa berat di tangan. Ika yang awalnya tampak peduli, perlahan menunjukkan wajah aslinya. Ia mulai sering marah, menuntut banyak hal. Ketika Arman kehilangan pekerjaannya, ia tak lagi hangat seperti dulu. "Arman, aku tidak mau hidup seperti ini. Aku bukan tipe perempuan yang bisa hidup susah," ucap Ika suatu malam dengan nada tinggi. "Aku sedang berusaha." "Ika, tolong beri aku waktu," balas Arman lirih. "Waktu? Kamu pikir aku mau menunggu kamu jatuh semakin dalam? Aku sudah cukup sabar. Arman, aku butuh kehidupan yang layak, bukan penderitaan." Dan malam itu, Ika benar-benar pergi, membawa semua barang-barangnya, meninggalkan Arman sendirian di apartemen kecil yang kini sepi dan dingin. Tidak ada sisa kehangatan yang dulu membuatnya merasa hidup kembali. Yang tersisa hanyalah keheningan dan tumpukan penyesalan. Beberapa hari kemudian, Arman mencoba menghubungi Aida. Ia tidak tahu apa yang mendorongnya. Mungkin rasa bersalah, mungkin keinginan untuk meminta maaf, atau mungkin hanya karena ia merindukan sosok yang dulu begitu tulus mencintainya. Namun panggilannya tidak pernah dijawab. Pesan-pesan yang ia kirim hanya centang dua tanpa balasan. Aida kini benar-benar menghilang dari hidupnya. Dan di titik itulah Arman mulai benar-benar sadar. Selama ini, ia mencari cinta sempurna di luar rumah, tanpa menyadari bahwa cinta sejati sudah ia miliki sejak awal, di diri Aida. Aida yang selalu setia menunggunya pulang meski lelah. Aida yang selalu menyambutnya dengan senyum hangat, meski hatinya sering disakiti. Aida yang tidak pernah menuntut lebih, selain perhatian dan kasih sayang. Kini semuanya telah hancur. Arman kehilangan pekerjaannya, kekasih gelapnya meninggalkan dia, dan rumah yang dulu penuh tawa kini hanya tersisa dalam kenangan. Ia duduk di teras kontrakannya yang sederhana, menatap langit sore yang mulai memerah. Hujan turun pelan, dan di antara rintik air itu, ia berbisik lirih. "Maafkan aku, Aida. Aku baru sadar, kaulah satu-satunya yang benar-benar mencintaiku tanpa syarat." Tapi waktu tak bisa diputar kembali. Aida kini telah menata hidupnya sendiri, jauh dari dirinya, dan mungkin jauh lebih bahagia tanpa bayang-bayang kesalahan masa lalu. Arman menunduk, menatap foto Aida yang masih ia simpan di dompetnya. Foto lama saat mereka pertama kali menikah. Senyum bahagia itu kini terasa seperti luka yang tak kunjung sembuh. Ia tahu, penyesalannya datang terlalu terlambat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arman menangis keras. Bukan karena kehilangan pekerjaan, bukan karena ditinggal Ika, tapi karena kehilangan satu hal yang paling berharga di dunia, cinta sejati dari Aida. 5 tahun telah berlalu sejak perceraian Aida dan Arman. Banyak hal berubah, terutama Aida. Dulu ia adalah perempuan sederhana yang hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan. Tapi waktu mengubahnya menjadi sosok yang kuat dan berwibawa. Kini,
Aida adalah seorang pemilik butik ternama di pusat kota, dengan 2 cabang baru yang segera dibuka. Hidupnya dipenuhi dengan kerja keras, keteguhan, dan doa. Ketika orang lain memandang luka masa lalunya sebagai aib, Aida justru menjadikannya bahan bakar untuk tumbuh. Ia tak lagi hidup dengan air mata, tapi dengan tawa yang tulus dan damai. Hari itu, ia menghadiri sebuah acara pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Ia diundang sebagai salah satu pembicara sukses, sesuatu yang dulu bahkan tak pernah ia bayangkan. Ia datang dengan busana elegan, langkah mantap, dan senyum yang menenangkan hati siapapun yang melihatnya. Namun, takdir memiliki caranya sendiri untuk membuat seseorang belajar arti kehidupan. Saat acara berakhir dan Aida keluar dari gedung, matanya menangkap sosok yang familiar di antara kerumunan. Tubuh itu tampak lebih kurus, wajahnya pucat, dan bajunya kusut. Sosok itu berdiri di sisi jalan, membawa tas kain lusuh, dengan pandangan kosong yang entah ditujukan kemana. Aida berhenti sejenak. Hatinya bergetar pelan. Itu Arman, lelaki yang dulu pernah menjadi segalanya dalam hidupnya. Lelaki yang menghancurkan hatinya berkeping-keping, dan kini tampak begitu rapuh, seolah dunia telah menelannya bulat-bulat. Ia sempat ragu untuk mendekat, tapi langkahnya seolah tak bisa dikendalikan. Perlahan, ia berjalan menghampiri. "Arman?" Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Lelaki itu mendongak, terkejut. Matanya membulat tak percaya. "Aida?" ucapnya parau. Waktu seolah berhenti di antara mereka. Tak ada suara selain deru angin dan hiruk-pikuk kendaraan di kejauhan. Aida menatapnya dengan tatapan tenang, bukan lagi dengan amarah, bukan pula dengan cinta yang dulu membutakan, tapi dengan kedewasaan dan keteguhan hati. Sementara Arman hanya mampu menatap dengan mata berkaca-kaca. Ia berusaha tersenyum, tapi suaranya bergetar saat berkata, "Kau terlihat sangat berbeda sekarang." "Bahagia?" "Ya." Aida mengangguk lembut. "Ya, aku bahagia, Arman. Aku akhirnya menemukan diriku sendiri." Arman menunduk. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. "Aku hancur, Aida. Semuanya hilang. Pekerjaan, rumah, bahkan Ika pun pergi meninggalkanku. Aku pantas mendapatkannya, kan?" Aida menatapnya dalam diam. Ia tahu, kalimat itu keluar dari penyesalan terdalam seorang lelaki yang kehilangan segalanya. Namun, di hatinya tak ada dendam tersisa. Hanya rasa iba dan kelegaan. "Arman," ucapnya perlahan, "aku tidak pernah mendoakan kau hancur. Aku hanya berdoa agar Tuhan menunjukkan pelajaran terbaik untuk kita berdua. Dan mungkin, ini adalah caramu belajar tentang kehilangan." Arman terisak. "Aku bodoh. Aku memilih yang salah. Aida, aku pikir Ika adalah cinta yang sempurna. Tapi aku salah besar. Cinta sejati itu ternyata ada padamu. Hanya saja aku menyadarinya saat semuanya sudah terlambat." Aida menarik napas panjang. Ia menatap langit sore yang mulai temaram. "Arman, dulu aku mencintaimu dengan seluruh hatiku. Tapi aku juga belajar. Cinta yang tulus tidak selalu berarti harus kembali. Kadang, cinta sejati adalah melepaskan, agar kita berdua bisa menemukan kebahagiaan masing-masing." Arman menatapnya penuh haru. "Kau sudah benar-benar memaafkanku." Aida tersenyum, lembut tapi pasti. "Sudah sejak lama." Ia lalu melangkah pergi, meninggalkan Arman yang masih berdiri di tempat yang sama, dengan mata yang penuh sesal dan hati yang hancur. Namun, kali ini,
Aida tidak menoleh ke belakang. Ia tahu masa lalunya sudah berakhir. Dan untuk pertama kalinya, langkah kakinya terasa benar-benar ringan. Sementara Arman hanya bisa menatap punggung Aida yang perlahan menjauh. Dalam hati, ia berbisik lirih. Terima kasih, Aida, karena pernah mencintaiku begitu tulus. Dan maaf, karena aku baru sadar ketika semuanya sudah hilang. Hujan turun pelan sore itu, menutupi air mata yang jatuh di pipi Arman. Sedangkan Aida melangkah menuju mobilnya, menatap ke depan dengan senyum yang damai. Ia tahu, hidupnya kini telah kembali di jalur yang seharusnya. Jalur yang penuh cahaya, ketenangan, dan cinta yang sejati. Cinta kepada dirinya sendiri. Hidup ini lucu, bukan? Kadang yang kita kira akan menjadi akhir ternyata hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih indah. Dulu aku pernah berpikir, hidupku berakhir ketika Arman pergi meninggalkanku. Aku mengira, tidak ada lagi warna setelah pengkhianatan itu. Tiap malam aku menangis, bertanya kepada Tuhan, mengapa aku? Mengapa cinta yang kujaga dengan tulus justru berakhir menyakitkan? Tapi waktu, dengan caranya yang lembut namun tegas, mengajariku bahwa setiap luka ada tujuannya. Bahwa kadang, Tuhan menghancurkan hidupmu bukan karena Ia ingin kau menderita, tapi karena Ia tahu kau pantas mendapatkan hidup yang jauh lebih baik. Kini, ketika aku menatap diriku di cermin, aku melihat seorang perempuan yang berbeda. Bukan lagi Aida yang dulu menangis di sudut kamar, tapi Aida yang berdiri tegak, berani, dan penuh cahaya. Aku tidak lagi menyesali apapun. Arman dan masa laluku bukan kutukan, melainkan pelajaran. Tanpa dia, mungkin aku tak akan tahu seberapa kuat aku bisa bertahan. Kini aku tahu, cinta sejati bukan tentang seseorang yang menjanjikan dunia. Cinta sejati adalah saat kau mencintai dirimu sendiri dengan cukup besar, hingga kau tak membiarkan siapapun merendahkanmu lagi. Aku belajar memaafkan, bukan karena Arman pantas dimaafkan, tapi karena aku pantas untuk tenang. Aku belajar melepaskan, bukan karena aku tak mencintai, tapi karena aku mencintai diriku sendiri lebih dari masa lalu yang menyakitkan. Arman, mungkin di suatu waktu, aku benar-benar mencintaimu dengan segenap hatiku. Tapi sekarang, aku sudah belajar mencintai tanpa harus memiliki. Aku sudah menemukan arti kebahagiaan yang dulu ku cari darimu. Ternyata selama ini, kebahagiaan itu ada di dalam diriku sendiri. Dan untuk Ika, aku sudah tidak menyimpan amarah. Kau mungkin memenangkan Arman kala itu, tapi aku memenangkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Harga diriku, ketenangan hatiku, dan hidupku yang kini penuh makna. Kini aku tahu, kesempurnaan cinta yang dulu kau cari dari manusia ternyata hanyalah ilusi. Kesempurnaan cinta yang sesungguhnya adalah saat kau bisa berdamai dengan masa lalu, memaafkan, dan melangkah dengan senyum yang tulus. Aku sudah sampai di titik di mana air mataku tak lagi jatuh untuk seseorang yang tidak tahu cara menghargai. Aku sudah sampai di titik di mana aku tidak lagi ingin membuktikan apapun. Karena hidup telah membuktikan segalanya untukku. Kini aku bahagia. Aku berhasil membangun hidupku kembali dengan tanganku sendiri. Aku tidak lagi menunggu cinta untuk datang, karena aku sudah menjadi cinta itu sendiri, bagi diriku, bagi keluargaku, dan bagi masa depanku. Dan jika suatu hari Arman kembali bermimpi tentang masa lalu, biarlah ia tahu bahwa perempuan yang dulu ia abaikan telah menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Perempuan itu bukan lagi Aida yang menangis. Perempuan itu kini adalah Aida yang tersenyum karena telah memaafkan. Pesan untuk siapapun yang mendengar kisahku. Kalau kamu sedang berada di titik terendah dalam hidupmu, jangan takut. Luka itu tidak selamanya menyakitkan. Suatu hari nanti,
Luka itu akan menjadi alasan mengapa kamu bisa berdiri lebih kuat daripada sebelumnya. Dan percayalah, Tuhan tidak pernah salah menuliskan cerita. Karena aku adalah buktinya. Dari perempuan yang dihancurkan cinta, menjadi perempuan yang mencintai dirinya sendiri lebih dari segalanya. Kesempurnaan itu ternyata bukan pada dia yang kita kejar, tapi pada diri kita yang akhirnya berani berhenti berlari. Tamat.